Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacamu, channel Camu. Kali ini Cacamu bawa dari Surabaya ke Malang, naik sedikit ke daerah Wakil. Di sini ingin silaturahmi dengan sobat lama, Mas Taufik Rahman. Dia sekarang setelah tidak lagi menjadi jurnalis, pensiun lah. Kemudian dia membuat bisnis kuliner. Ini namanya Joglo Babon Angkrem di kawasan Wagir, di lereng Gunung Kawi. Oke, kita masuk. Bagaimana kondisi dan interior? Katanya internal full Jawanise. Nah, gaya-gaya Jawa. Padahal Mas Taufik itu orang Sumatera, Lampung. Oke yuk, sana yuk. Karpetnya keren ini. Yang rumput sintetis. Ini ada di Jerman. Ciri khasnya itu yang suasana kejawa-jawaan. Ini berarti jatong, Jawa sepotong atau begini. Ya, tuh ada beca. Ya. Nanti kita interview sebentar sama Mas Taufik. Ide untuk membuat tempat kuliner, tempat nongkrong, tempat santai keluarga dan orang-orang yang kepingin menikmati lereng gunung. Kita tanyakan juga sama Mas Taufik, kok nekat meninggalkan dunia jurnalistik hanya ingin mengembangkan karir, bukan hanya ini sudah konsep masa depannya ketika di masa pensiunnya dia ingin. Monggo, penara, kamu di Joglo Babon Angkrem. Ini single kameranya Taufik. Aku ngojek kamera sambil salaman nih. Keren karena gowes mandiri nih ya. Wah, hebat. Solo Red. Surabaya, Malang, wes. Hai. Ke Joglo Babon Angkrem. Oke, terima kasih atas sambutannya. Ya, alhamdulillah sobat. Sekarang saya sudah bersama Mas Taufik Rahman. Mas Taufik. Masa-masa dulu kita sama-sama di Jawa Pos di Karaagung, dan saya angkatan Kembang Jepun ya, angkatan perintis. Mas Taufik luar biasa, sepak terjangnya di dunia jurnalistik. Istilahnya bukan hanya makan asam dan garam, tapi sudah kelempoken. Tahu kelempoken itu garam dan asam ketika menjadi jurnalis ya, Mas Taufik ya. Lumayan ya. Tapi keberanian untuk istilah saya itu menenggelamkan kapal jurnalistik, mengambil sektor kuliner ya. Nah ini orang-orang kalau bukan orang visioner dalam dunia bisnis nggak mungkin. Kak saya ini sampai tua sampai gigi merotolik ini masih tetap jadi wartawan. Kalau Mas Taufik tidak, ini dia sudah banting setir, dan saya dengar bisnis ini diawali dari masa pandemi, betul ya, aja. Gimana ceritanya? Awali ketika pandemi tahun pertama, kita sudah tidak boleh beraktivitas. Akhirnya kita kegiatan ada di rumah. Selama 1 tahun full kita, saya sama 5 tukang untuk mempersiapkan sini, mulai dari pemerataan tanah, mapping di titik-titik yang perlu kita pasang gazebo, termasuk titik di pendopo utama. Nah, ketika pandemi saya pun kesulitan karena kita tidak bisa keluar kota, kita tidak bisa kemana, akhirnya online. Semua properti dan
aksesoris di Joglo ini saya dapatkan dengan cara online. Tapi alhamdulillah dengan online ini semua sudah datang. Sehingga barang datang kita tetap garap selama 1 tahun full kita persiapkan untuk mewujudkan impian saya keluar dari jurnalis. Meskipun darah daging saya masih orang jurnalis, tetapi dengan hati saya mewujudkan khas Jawa dengan nama. Saat itu bingung juga nama. Akhirnya karena semua konsep saya itu pakai kursi babon angkrem, kursi-kursi seperti ini, dan saya padukan kursi babon angkrem ada dengan joglonya, sehingga kita padukan joglo babon angkrem. Filosofi nama babon angkremnya apa? Filosofinya itu Babon kan pitik ya? Babon pitik. Babon itu embok orang tua, angkrem yang mengerami. Mengerami sampai menetaskan telurnya. Tetapi karena ini konsep kuliner, harapan saya para customer embok-embok ini bisa datang ke sini, bisa nyaman, bisa tenang dengan menikmati makanan khas Joglo babon angkrem, yaitu ikan asap, ada mentok pedas, makanan Jawa, makanan khas. Kokinya siapa, juru masaknya? Untuk konsep semua bumbu-bumbu dari istri saya. Kebetulan istri juga hobi kuliner, hobi masak-masak, dan alhamdulillah dari khasnya Wakir, khasnya Jawa mengena, dan alhamdulillah banyak juga customer yang menyukai menu yang kita sajikan. Konsep perkayuan ini ya, kayu jati yang ada di Joglo ini, itu Anda dapatkan dari mana dan bagaimana untuk mendapatkannya? Karena ini kan nggak mudah mendapatkan kayu jati yang ornamennya sudah terbentuk. Nah, bagaimana untuk mendapatkan dan dikirim pada saat ya pandemi COVID-19? Untuk material ini semua kita dapatkan ketika online. Kita sudah buka pokoknya online. Begitu barang cocok yang saya butuhkan, ornamen-ornamen yang akan saya pasang, begitu dapat informasi, saya langsung mendatangkan. Tapi ya karena dunia online sekarang ini nilainya juga tidak kecil, tapi saya juga meyakinkan, alhamdulillah rekanan-rekanan yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jogja, di Wonogiri, ada di Jepara mensupport, karena saya juga gabung dengan teman-teman perajin dan penjual barang-barang bongkaran atau barang kuno lawasan, dan alhamdulillah semua transaksi terrealisasi dengan aman, tanpa ada kendala, karena kita ada saling percaya. Modal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan Joglo ini sampai berapa, Mas Taufik? Modal saya nggak bisa terhitung pasti, akumulasinya, aku nominal keseluruhan, karena saya bentuknya bentuk nekat, bonek dari kecil bertahap, dan saya tidak berpikir bahwa saya berinvestasi ini dengan nilai nominal sekian puluh juta atau 100 juta, saya tidak punya obsesi saya harus untung sekian, enggak. Tetapi saya nekat, berjalannya waktu, pokok kekurangan kurangan material apa saya datangkan, saya bisa membeli, saya pasang. Karena saya juga tidak berharap saya berinvestasi itu dengan nominal. Kalau saya berpikiran saya harus untung sekian, maka ini nggak akan jadi. Tapi saya bertahap, step by step. Saya tidak berpikir untungnya di mana, saya nggak berpikir. Yang penting ini jadi, saya siap untuk berkuliner. Kalau dihitung secara total ini, Mas Taufik ya, habis berapa membangun satu titik bisnis kuliner ini yang kelihatannya sederhana dia, tapi cukup mahal kalau lihat kayu-kayu jatinya. Total sampai seberapa duit nih modalnya? Yang jelas saya sebutkan tadi, saya tidak menghitung nilainya,
total keseluruhan karena tidak saya bukukan. Tidak saya bukukan. Gelundung cemprong ngono. Butuh berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta langsung kita gelontorkan. Pokoknya kebutuhan itu saya belanjakan. Karena kalau saya mikir pas kondisi pandemi, ketika orang-orang itu menyimpan uangnya, justru saya mengeluarkan. Nah, ini yang kebalikannya saat itu. Bondo nekat tadi, saya mengeluarkan bagaimana uang ini mengatur keuangan saya bisa berjalan, mewujudkan ini 1 tahun dengan 5 tukang dan 3 kuli. 3 kuli termasuk saya menjadi kuli, dan berjalan alhamdulillah mulai 0 sampai 100%. Itu tapi 80% itu sudah kita operasikan dengan harapan menyelesaikan yang 20% ini sudah berjalan sehingga beroperasi sambil melengkapi yang kekurangan yang harus saya selesaikan untuk mencapai 100%. Ketika launching pun tanggal 22 Februari tahun 2022 itu pun masih kondisi 90%. Tetapi ya nekat dengan berjalannya waktu, alhamdulillah hingga saat ini kita masih eksis, kita masih jalan, ya lumintu, kita nikmati, kita syukuri, dan customer juga banyak yang kerasan ketika sudah masuk ke Joglo Babon Angkrem tidak 1-2 jam tapi bahkan bisa sampai setengah hari, sampai seharian bisa nongkrong, dan kita bebaskan untuk berlama-lama di sini. Itu kelebihan ada di Joglo Babon Angkrem. Oh ya, kalau dilihat dari denanya kan bisa dilihat dari Google Map ya, alamat ini. Ketika saya menuju ke sini, bayangan saya ini ada di pinggir jalan besar gitu ya. Mas Taufik ini memilih agak masuk ke kampung. Terus bagaimana cara marketingnya, gimana itu? Ya, alhamdulillah dengan sosmed banyak rekanan kita perkenalkan, tapi yang menjadi daya tarik di sini adalah ada lokasi, Anda tidak akan menyangka karena ini ada rumah biasa tetapi ada di jalan lorong. Begitu masuk Anda akan terperangah melihat kondisinya seperti ini. Tetapi yang menjadi kunci utama dalam marketing ini adalah dari mulut ke mulut, karena kelebihan khas masakan makanan yang ada di Joglo Babon Angkrem. Selain tempatnya nyaman ya, tenang, ya bisa untuk keperluan diskusi keluarga, kumpul dengan keluarga, sangat-sangat nyaman sekali. Satu keberanian Mas Taufik hijrah. Kalau boleh dikatakan hijrah, Mas Taufik ini kayaknya total ini meninggalkan dunia jurnalistik. Tapi ilmu jurnalistik ketika harus ada jejaring, harus ada berkomunikasi dengan masyarakat, ini sudah menjadi kunci utama untuk berbisnis ini. Dan begitu launching, Mas Taufik ini langsung Joglo ini dikenal di lingkungan bahkan di luar, bahkan banyak tamu-tamu dari luar. Pertanyaan saya cuma satu aja Mas, keberanian Mas Taufik meninggalkan ini apa sudah katam atau sudah bosan? Yang penting niat. Saya karena sudah kondisi dan situasi berbeda, tekad saya juga sudah bulat, tetapi tetap darah daging saya jurnalistik, bisnisnya masih muncul, dan saya memang nekat. Yang penting kalau kita sudah betul-betul menerjuni ini ya ngeloni katanya, kita mengeloni dan memanajemen dengan baik. Yang jelas kita totalitas kita untuk mewujudkan impian membesarkan ini benar-benar dimiliki oleh seseorang yang ingin mengawali bisnis di kuliner. Dan alhamdulillah kalau tekad itu kuat, insya Allah kita bisa berjalan. Tapi yang paling utama adalah mencari barokah, memperbanyak relasi, memperbanyak komunikasi dengan teman-teman,
dan melayani tamu dengan semaksimal mungkin. Terus secara hati nurani nih ya, hati nurani Mas Taufik ini kira-kira bagaimana perasaannya setelah meninggalkan jurnalistik ini? Ada kerinduan atau gimana Mas Taufik? Ya pengen sih, pengen. Kadang saya juga ada teman-teman ketika merealisasikan jurnalis menyelesaikan menulis ya, kadang kita tulis, saya tulis di sosmed, saya tulis dengan gaya bahasa saya, gaya bahasa jurnalis. Itu suatu hiburan aja kadang untuk rasa kangen seorang jurnalis pengen menulis kembali ya, kadang kita tulis. Kadang ada teman-teman yang datang ke sini dengan rombongan, dengan keluarganya atau dengan komunitasnya yang pengen tampil di koran, bisa di Jawa Pos, bisa di Malang Pos, bisa dimanapun. Saya yang nulis. Masih menulis ya? Saya masih menulis. Tak kirimkan ke teman-teman di jurnalis. Tetapi bahasanya adalah apakah itu nanti mau diadvertorialkan atau dibuat jus atau dibuat kanyus, monggo itu kita serahkan, nego-nego sendiri antara customernya Joglo Babon Angkrem dengan teman-teman yang ada di koran. Bisa di Radar, bisa di Jawa Pos, bisa di Malang Pos, bisa di Surya. Semua media yang pernah muncul di koran, di customer itu kita realisasikan. Yang nulis saya, yang ngirim saya, yang moto saya tinggal kirim aja. Soal nego-nego harga tak serahkan kepada customer yang Joglo Babon Angkrem dengan teman-teman yang ada di media. Bukan sekedar tempat makan yang asli yang sangat humanis ya, tapi di sini juga menyediakan tempat kolam renang untuk anak-anak, juga ada tempat ibadah, sholat, lengkap juga apa yang tersaji di Joglo ini. Mas Taufik, kalau ada rekan wartawan ya, wartawan ini sebuah profesi yang harus loyal ya. Kalau ingin banting setir menjadi pebisnis, kiatnya apa aja kira-kira? Jujur, teman, dan betul-betul menjiwai dan dijadikan hobi. Jangan mengejar sebuah untung. Kalau mau bisnis saya harus untung, jangan. Yang penting dijiwai dulu. Soal untung kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti untung karena kita betul-betul akan bekerja secara totalitas. Tetapi kalau kita tidak memiliki totalitas yang bagus dan kita harapannya hanya untung aja, sementara proses itu masih proses, bisa stres. Modal awalnya gimana? Kalau modal awal nekat nekat yang pasti, tapi ya jangan berhubungan dengan pihak luar ketika Anda tidak punya modal. Misalkan Anda tidak punya konsep, Anda tidak punya manajemen yang pas, Anda berhubungan dengan bank, Anda pinjam modal di bank, sementara Anda obsesi Anda harus untung. Kayak coba lihat. Karena Anda tidak bisa membalikan. Ini kunci yang salah. Tapi ketika Anda dimulai, Anda hobi bekerja, berjalan, untung pasti, tetapi jangan terlalu berharap ke untung. Yang penting bagaimana kita bisa eksis, kita bisa bertahan. Ini insya Allah kita akan berjalan dengan baik. Tentu yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi ya tidak sekedar itu, pasti ada, tadi disebutkan modal. Satu, memang beliau ini bonek ya, perantau lah ya. Satu itu nekat, itu berarti keyakinan dia harus survival ya. Tapi Mas Taufik tadi menyebut ada satu konsep apa yang harus digarap. Ini di dalam dunia jurnalistik itu, Mas Taufik sebelum menemui seorang narasumber, dia pasti sudah menyiapkan data maupun fakta-fakta yang akurat yang akan dijadikan bahan berita, dan itu akan booming dan itu akan besar berita itu, yang namanya magnitude, punya pengaruh yang luar biasa. Itu kira-kira
Ada korelasinya nggak Mas? Betul, ada. Karena ketika kita tidak punya target, itu pasti kita akan blank. Kita punya produk, kita punya mimpi yang bisa kita wujudkan, tetapi kita tidak punya sasaran. Itu pasti kita masuk ke jurang. Ya, jadi konsep bisnis tadi apa yang jelas dari beberapa titik yang dilakukan Mas Taufik? kita pasarnya jelas. Peluang, Anda harus pintar-pintar membaca peluang di masa sekarang ketika ketat untuk mengawali bisnis. Ini harus bisa membaca peluang. Kira-kira peluangnya besar enggak? Pesaingnya seperti apa? Ketika sudah ada pesaing, enggak masalah. Yang penting kita bagaimana caranya produk kita, hasil karya kita itu lebih dari pesaing, dari kualitas, dari detail, secara detail itu kita harus lebih besar, lebih bagus dari kompetitor kita. Insya Allah itu menjadi kunci utama. Ya. Dan apa eksklusivitas ini? Saya lihat produk-produk yang dimiliki oleh Mas Taufik ini ada semacam apa ya? Kalau di Jawa Pos itu ada layak tayang, ada 13 jenis. Salah satunya ada eksklusivitas. Ini gimana Mas Taufik? Ya itu pasti. Kelihatan ya. Saya membuat satu titik kunci yang tidak ada di kompetitor itu apa. Akhirnya cara-cara itu yang saya lakukan, cara-cara itu yang saya kedepankan, karena saya membuat beda dari yang lain. Kalau di Joglo ini dari sisi ketenangan, dari sisi kenyamanan, dari sisi menunya, rasa, pasti itu yang menjadi keunggulan kita, keunggulan Joglo Babon Angkrem. Iya. Oke sobat. Iya, istimewa ya pernyataan Mas Taufik ya. Saya Cacakmu berterima kasih atas atensi yang sudah diberikan oleh pemirsa, dan Cacakmu akan kembali ke Surabaya. Mohon doa, ngowes, dan akan keliling di beberapa pebisnis ya, yang bukan hanya dari grup Jawa Pos. Kebetulan aja ini orang Jawa Pos, dan itu menjadi inspirasi buat teman-teman untuk survival dikala kita sudah bosan dengan profesi kita, mau hijrah, karena hijrah itu bagian dari sunnah Rasul gitu ya. Ya benar Mas Taufik ya. Nah, hijrahnya hijrah yang tepat, jangan hijrah yang ngawur ya. Akhirnya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun dunia kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share buat program-program yang dibuat oleh Caca. Kamu sukses selalu, untuk Cakmu juga untuk mengembangkan di channelnya. Salam sukses, salam barokah. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.